Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita bersama-sama berada. Kita boleh dapat mempersiapkan diri kita dengan baik untuk memuja Tuhan Allah kita di dalam ibadah online Safari Park Baptis Fellowship. Kita boleh bersyukur bersama-sama karena Tuhan yang menuntut kita, sehingga biarlah kita boleh dapat memfokuskan diri kita untuk menyembah Dia di pagi hari ini. Jangan lupa saudara sekalian, satu informasi, mari kita bersama-sama mengajak sahabat-sahabat teman-teman yang lain untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah syukur, di mana Safari Park Baptis Fellowship berdiri pada tanggal 16 Agustus 2013, dan kita boleh dapat mensyukuri atas perjalanan penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Sehingga pada nanti sore pada jam 17.30, setengah 6 sore, mari kita terlibat bersama-sama untuk boleh dapat ikut ambil bagian di dalam ibadah syukur berdirinya Safari Park Baptis Fellowship. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Biar dengan kesukaan hati, saat ini adalah saat yang indah bagi kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Dia. Saat indah di mana kita boleh dapat merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh menyembah Dia dengan bibir yang memuliakan Dia. Saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan
Bersama-sama beribadah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami boleh dapat terfokus, bibir kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu terjadi saat kami menyembah Engkau. Urapi kami sekalian yang boleh terlibat di dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan, biarlah Engkau yang beracara di dalam ibadah kami Safari Park Baptis Fellowship. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Saudara terkasih, kita akan menyanyikan kebesaran anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kembali kita akan pujian besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama akan pujian ini. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab kasih-Nya, anugerah-Nya begitu besar hidup kita. Dan semangat memuji Tuhan kami saudara terkasih. Kami kembali mengajak saudara terkasih untuk mengangkat pujian tema kita pada minggu ini. Tema minggu ini membangun perkataan yang benar. Mari kita kembali angkat pujian kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita katakan kembali puji. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ada amin bagi saudara terkasih. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama bagi saudara terkasih membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan bagi saudara dapat mengikutinya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat
dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian ucapan Tuhan, saudara terkasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bagi Tuhan. Kita fokuskan hati kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali mengangkat satu pujian, mendengar suara. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Kami membuka hati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama pujian. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu.
kami mempersiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, hati kami, pikiran kami telah siap Tuhan. Mari Bapa, berkata-katalah melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Irwanto. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang akan menghidupi kami, menguatkan kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini secara khusus Tuhan, agar setiap perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar ya Tuhan, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami nyerahkan juga Tuhan setiap hati pikiran jemaat Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah hati kami pikiran kami hanya fokus Tuhan kepada Engkau, dan dapat juga menerima firman-Mu ya Tuhan, sehingga dapat menguatkan kami agar kami lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan melakukan segala yang terbaik, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang membangun perkataan yang benar. Kalau kita bersama-sama melihat tentang perkataan, nah ada satu lagu ya, lagu itu mengatakan dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Nah saudara, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya bisa berubah. A ke B, B ke C, C ke D, begitu seterusnya. Dunia ini panggung sandiwara. Tidak terkecuali bahwa banyak orang-orang Kristen sekalipun juga ada dalam sebuah kebohongan, ada dalam sebuah kata-kata yang tidak benar. Itulah sebabnya hari ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana membangun perkataan yang benar. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama merenungkan bahwa dunia kita panggung sandiwara, dunia kita adalah dunia yang berhubungan dengan kata-kata. Semua orang berkata-kata, semua orang merangkaikan kata-kata yang begitu luar biasa di dalam kalimat demi kalimat yang diucapkan. Kita bersama-sama bisa melihat ada banyak orang-orang di luar sana memakai kata-kata yang hebat dan luar biasa. Kita tahu ada orang yang bertalenta sebagai orator ulung, sebagai seorang pembicara yang hebat dan luar biasa, yang bisa mempengaruhi orang lain. Ada juga yang menjadi motivator, menggerakkan, menginspirasi pendengarnya untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang positif. Tetapi jangan salah, ada juga yang menjadi provokator, orator, motivator, provokator, menghasut pendengarnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Karena itu saudara sekalian, saat berlangsung demonstrasi, kita lihat bersama-sama di media, televisi dan sebagainya, polisi tidak jarang menangkap dan mengamankan orang yang diduga sebagai provokator kericuhan. Namun demikian, kita bisa menyadari bersama-sama orang yang gemar gosip pun sebenarnya adalah seorang provokator. Tanpa sadar mereka sedang berusaha untuk menghasut orang lain sehingga memiliki hubungan yang akhirnya merusakkan dengan yang lainnya. Saudara sekalian, ada seorang yang mengatakan seperti ini: Anda telah memberi Tuhan
13 juta pagi ini, ujar seorang hamba Allah kepada seorang yang tidak mempunyai banyak harta di dunia ini. Orang itu mengatakan, apa maksud Anda, Pak Pendeta? Saya tidak memiliki uang sebanyak itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pak Pendeta mengatakan, saya mendengar Anda menyanyi. Saya menghitung Anda sudah menyanyikan 5 buah lagu kepada Tuhan. Artinya saudara sekalian, bahwa sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Mazmur 69 ayat 31 sampai 32, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa pujianmu 5 kali engkau memuji itu melebihi sapi jantan. Satu pujian kita bisa melihat 2 pujian, 3 pujian, 4 pujian melebihi daripada sapi jantan, melebihi harga daripada 13 sampai 14 juta. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, artinya adalah pujian yang dinaikkan dengan sepenuh hati jauh lebih berharga ketimbang emas dan permata di mata Tuhan. Itu menurut Lim Huayong yang mengatakan seperti ini. Sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa menggunakan kata-kata kita dengan baik. Ketika kita bisa memuji dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan, itu memberikan sebuah dampak yang hebat dan luar biasa, melebihi sapi jantan, saudara sekalian, yang bisa dan dapat kita persembahkan walaupun mungkin kita tidak punya apa-apa, tetapi pujian kita, kata-kata kita yang mengagungkan Tuhan membawa sebuah dampak persembahan syukur yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Apakah kata-kata kita adalah kata-kata pujian? Kata-kata yang membangun, perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa membangun perkataan yang benar? Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahkan jemaat yang ada di Efesus. Kita bisa membangun perkataan yang benar. Ada 3 prinsip. Menerima kepercayaan Tuhan dengan rasa syukur. Yang kedua, mengalami kasih Tuhan untuk selalu hidup ada dalam sebuah perubahan hidup. Yang ketiga, menjadi saksi Tuhan dengan contoh yang memuliakan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa membangun perkataan yang benar adalah ketika kita bersama-sama menerima kepercayaan Tuhan dengan rasa syukur. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan ayat ke-12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita semua dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita semua dipercaya oleh Tuhan untuk dapat melakukan tugas kita. Ketika kita bekerja, apakah pekerjaan kita memuliakan Tuhan? Ketika kita menjadi bagian daripada keluarga, apakah keluarga kita memuliakan Tuhan? Ketika kita bersama-sama ada di rumah kita, ada di komunitas kita, apakah kita juga sedang memuliakan nama Tuhan? Tuhan sedang mempercayakan pelayanan pekabaran Injil, tetapi juga pelayanan bagaimana membangun satu dengan yang lainnya dengan rasa syukur. Itulah sebabnya saudara, ketika kita bersama-sama ingin membangun perkataan yang benar, maka saudara dan saya harus menerima kepercayaan Tuhan dengan rasa syukur. Apapun yang Tuhan percayakan di dunia ini, ketika itu dipercaya oleh Tuhan dengan kita bisa menerimanya dengan rasa syukur, maka apapun tantangan yang terjadi, yang keluar dari kata-kata kita adalah kata-kata ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kepercayaan adalah mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang
benar-benar dapat memenuhi harapan. Ada sebuah pengakuan akan kejujuran, ada sebuah kemampuan untuk memenuhi harapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita kehidupan, sehingga kita boleh dapat bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kita boleh bertanggung jawab dengan sikap hidup kita. Kita boleh bertanggung jawab dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebuah rasa terima kasih kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, membuat kita bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, apapun kepercayaan yang diberikan kepada kita haruslah dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat kita kepada Tuhan, sehingga dengan rasa syukur kita bisa tetap memandang bahwa semua yang terjadi pasti dari dalam sepengetahuan Tuhan, dan tetap semuanya datangnya dari Tuhan, sehingga kita boleh bersyukur bersama-sama atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Sehingga di saat kita boleh dapat bersyukur atas kepercayaan itu, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita merupakan perkataan, ungkapan syukur kita, bukan perkataan-perkataan yang menghujat, bukan perkataan-perkataan yang membuat onar, bukan perkataan-perkataan yang bisa mengakibatkan perselisihan, tetapi perkataan ungkapan syukur Allah atas kepercayaan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa membangun satu dengan yang lain untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita bersama-sama melihat ayat 13, 14, dan 15, kita bisa mengalami atau merenungkan bersama-sama bagaimana membangun perkataan yang benar adalah ketika kita bersama-sama mengalami kasih Tuhan untuk selalu ada perubahan hidup. Dikatakan di sini, saudara, aku yang tadinya seorang pemujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Maka kasih karunia Tuhan telah dikaruniakan dengan limpahnya dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus, sehingga perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kita bisa menyadari bersama-sama, siapa sih saudara dan saya? Ada banyak keterbatasan dalam kehidupan kita. Sikap kita yang tidak baik, sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bersama-sama. Rasul Paulus mengatakan, dulu aku seorang penghujat, dulu aku seorang penganiaya, dulu aku seorang yang ganas. Kita bisa menyadari bersama-sama betapa dahsyatnya dosa-dosa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Tetapi oleh karena Rasul Paulus mengalami kasih Tuhan yang hebat dan luar biasa, akhirnya ada perubahan hidup. Seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, seorang apapun yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saudara dan saya benar-benar mengalami kasih Tuhan, maka seharusnya ada sebuah perubahan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Perkataan ini benar dan patut diterima karena kasih karunia Tuhan, karisma karunia yang diberikan Tuhan, yang sesungguhnya kita tidak layak dilayakkan oleh Tuhan sebagai orang yang berdosa, diampuni, dipulihkan, dan akhirnya dipakai secara luar biasa. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus mengalami kasih Tuhan, maka Rasul Paulus akan mengalami sebuah perubahan. Sehingga saudara sekalian, ketika perubahan itu terjadi, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, perkataan yang benar akan menghasilkan perubahan hidup yang lebih baik. Dulu
seperti itu, kini seperti ini, nanti seharusnya ada dalam sebuah perubahan. Harus semakin ada perubahan hidup yang lebih baik karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus Kristus datang ke dunia, dia mati menyelamatkan orang berdosa, membuat kita dilayakkan oleh Tuhan, sehingga ketika kita bersama-sama mengalami kasih Tuhan, semestinya dan seharusnya perubahan hidup yang lebih baik akan terjadi. Sehingga ketika perubahan hidup itu yang lebih baik terjadi, maka perkataan kita menjadikan perkataan yang memuliakan nama Tuhan, perkataan yang mengubah hidup kita, tetapi juga perkataan yang bisa mengubah orang lain untuk menjadi lebih baik. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Itulah yang diinginkan Rasul Paulus kepada Timotius. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Bagaimana perkataan kita membangun diri dan orang lain karena kita mengalami kasih Tuhan. Apakah saudara dan saya mengalami kasih Tuhan? Perubahan hidup akan terjadi. Dulu, kini, nanti semakin baik dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa membangun perkataan yang benar, menjadi saksi Tuhan dengan contoh yang memuliakan Tuhan. Di dalam ayat 16 dan 17 mengatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius, sehingga Rasul Paulus mengalami kasih itu, perubahan yang baik terjadi, dan akhirnya Rasul Paulus mampu menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan yang disampaikan, kabar baik yang disampaikan yang bisa mengubah orang lain, tetapi contoh kehidupannya hari lepas hari menjadikan kehidupannya yang bisa dan patut diteladani, dan kehidupannya bisa memuliakan Tuhan, menjadi contoh yang hidup bagi Timotius, bagi jemaat yang ada di Efesus, bagi sahabat-sahabat terdekatnya, dan tentunya bagi saudara dan saya yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Rasul Paulus dikatakan sebagai orang yang paling berdosa, dibuatnya layak di hadapan Tuhan, ditetapkan, dipanggil menjadi rasul, menjadi hamba yang memberitakan firman Allah, dan hidupnya menjadi contoh yang baik, menjadi contoh dan teladan yang berdampak untuk orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya dan diselamatkan, yang akhirnya membawa sebuah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, membangun perkataan akan berdampak pada bagaimana kita bisa menjadi saksi yang baik. Hidup ini adalah kitab terbuka. Hidup ini adalah dilihat orang, bukan hanya kata-kata yang didengar, tetapi hidup ini adalah hidup yang dilihat, yang disaksikan oleh banyak orang. Apakah aku menjadi contoh
ketika kita bersama-sama disiapkan untuk kita menjadi contoh yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah perkataan kita berdampak kepada kehidupan kita secara pribadi dalam sebuah perubahan hidup yang terbaik yang memuliakan Tuhan? Apakah perkataan saudara dan saya adalah perkataan yang berdampak kepada kehidupan bagi sesama kita? Perkataan yang benar seharusnya menjadikan hidup seseorang dapat menerima kepercayaan dengan rasa syukur. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah selama ini perkataan kita berdampak kepada melakukan tugas kepercayaan yang baik, yang bertanggung jawab dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan? Perkataan yang benar seharusnya mengalami kasih Tuhan untuk selalu ada perubahan hidup. Apakah selama ini perkataan kita berdampak kepada hal yang baik karena kasih Tuhan yang membuat kita memuliakan Tuhan, atau justru perkataan kita menghancurkan sesama kita? Perkataan yang benar seharusnya menjadi saksi Tuhan dengan contoh yang memuliakan Tuhan. Apakah hidup adalah contoh yang baik yang dapat disaksikan kepada sesama? Apakah perkataan kita berdampak pada kehidupan yang bersaksi melalui keteladanan kita, sikap hidup kita, dan memuliakan Tuhan? Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita. Jadikan perkataan kita adalah perkataan yang membangun kehidupan pribadi, kehidupan sesama, kehidupan gereja, dengan tujuan segala perkataan kita biarlah memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan hari ini. Hei orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya. Hidup bukan bebas. Pada Yesus taruh harap. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah
dulu aku tidak baik, tetapi oleh karena kasih-Mu kami menjadi baik. Dulu aku tidak layak, tetapi oleh karena anugerah-Mu Engkau mengampuni kami, membuat kami layak. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengampuni, Engkau Allah yang baik. Sehingga kami boleh belajar bersama-sama akan makna kehidupan kami, supaya setiap hidup kami memuliakan nama-Mu, termasuk perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami biarlah berdampak kepada sesama kami, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang benar, yang menjadikan hidup seseorang dapat menerima kepercayaan dengan rasa syukur. Perkataan kami adalah perkataan yang benar, sehingga kami boleh terus mengalami kasih Tuhan selalu ada dalam sebuah perubahan hidup. Biarlah perkataan kami adalah perkataan yang benar, sehingga kami boleh dapat menjadi saksi-Mu Tuhan, dengan contoh kehidupan kami yang memuliakan nama-Mu. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah itu terjadi di dalam setiap langkah-langkah hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Ubah hati kami, ubah hidup kami, supaya kami mengalami perubahan yang baik dalam hidup kami. Perkataan kami, perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, perkataan yang sungguh-sungguh membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Kami serahkan dan mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu, sehingga setiap aktivitas kami adalah aktivitas yang memuliakan nama-Mu. Kami juga teringat Tuhan ketika kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati, supaya sungguh-sungguh Engkau pulihkan kondisi keadaan ekonomi, bahkan dampak daripada COVID-19. Tuhan yang menopang menolong, yang terbaring sakit, baik itu di rumah sakit ataupun isoman, Tuhan pulihkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang mengalami berbagai situasi yang sulit, Tuhan kuatkan. Bapak Jokowi bersama aparat yang terkait, Tuhan berkati keamanan kesejahteraan bangsa kami, keamanan kesejahteraan kota kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami boleh bersyukur umat baptis Indonesia, musyawarah besar yang boleh berlangsung. Kiranya Tuhan terus memberkati organ GGBI yang terpilih, supaya mewujud nyatakan visi misi 2040 yang terus tercermin di dalam komitmen yang boleh dikerjakan dan dilakukan, baik itu pendidikan ataupun pemerintah, pelayanan sosial, ataupun juga penjangkauan. Berkati Pendeta Yosia Wartono, Pendeta Wayu Haryono, Bapak David Widiatama, menyerahkan sepenuhnya Tuhan yang mau pakai secara luar biasa. Pendeta-pendeta baptis, pemimpin-pemimpin gereja baptis, umat baptis, Tuhan berkati, supaya kami semua tetap disatukan dalam kebersamaan keluarga besar, untuk boleh terus tetap dapat kami memuliakan nama-Mu. Taman Safari Indonesia, Tuhan berkati. Walaupun kami tahu Tuhan kebutuhan yang begitu luar biasa oleh karena COVID-19, oleh karena PPKM, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Strategi-strategi yang sedang dibangun, yang akan dikerjakan dan dilaksanakan, Tuhan memberkati. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menyediakan, mencukupkan. Kami serahkan sepenuhnya para pemimpin-pemimpin yang ada di Taman Safari Indonesia. Tuhan memberkati, dari aparat pemimpin yang tertinggi sampai dengan karyawan biasa, staf, semuanya Tuhan berkati, dan sebuah kesatuan bersama-sama mewujudkan bagaimana Taman Safari Indonesia terus tetap eksis, sehingga tempat ini menjadi tempat berkat bagi setiap pengunjung yang ada. Flora dan fauna, Tuhan berkati. Kami percayakan semuanya dalam tangan Tuhan.
dimanapun Taman Safari berada, baik itu di Cisarua, di Prigen, di Bali, di Channel di Batam, demikian juga dan akuarium di Jakarta. Semuanya Tuhan berkati, bahkan tempat-tempat yang lain Tuhan menopang dan menolong. Terima kasih Tuhan, aktivitas Safari Park Baptis Fellowship Tuhan juga berkati. Biarlah kami semua jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama, Tuhan berkati kami semuanya, supaya kita tetap ada dalam satu panggilan yang sama, di tempat yang sudah dipercayakan Tuhan, yang sudah diizinkan oleh Taman Safari Indonesia, menjadi tempat kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dalam tangan Tuhan, supaya kami semakin lama, semakin kami terus membangun iman kami, bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan mengerjakan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami semuanya dikuatkan untuk mampu menjadi saksi-saksi yang baik dalam setiap aktivitas yang ada. Bahkan ketika nanti sore kami boleh dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah syukur, biarlah Tuhan juga berkati Engkau yang sudah memulai, Engkau yang sudah menyertai sampai hari ini. Kami yakin Engkau juga akan terus menolong kami, sehingga di dalam langkah-langkah kami ke depan, Engkau membuat Taman Safari memancarkan terang Kristus. Safari Park Baptis Fellowship memancarkan terang Kristus dan perbuatan yang baik. Terima kasih Bapak. Beban-beban yang terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan yang juga menopang dan menolong. Di saat kami menghadapi situasi yang sulit, Kau berikan hiburan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesanggupan bagi kami. Biarlah yang terbaik Bapak Tuhan siapkan bagi kami bersama-sama dalam kehidupan kami. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang lemah fisik Tuhan pulihkan, yang dalam kondisi COVID Tuhan juga sembuhkan. Bahkan yang sedang menghadapi berbagai beban hidup, Tuhan campur tangan dan Tuhan melakukan hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan diri dan hidup kami dalam tangan. Kami juga boleh dapat memberikan persembahan, persungguhan kami, baik itu melalui transfer, melalui bendahara, Pak Maria, Bapak melalui kotak yang disediakan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga ketika kita beraktivitas bersama-sama, kita semuanya diberkati Tuhan dan kita semuanya boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena Dia, Allah di dalam Yesus Kristus, senantiasa menuntun hidup saudara dan saya. Tuhan menuntun hidupmu. Semangat dan semangat. Haleluya.